Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sekarang tentang masalah perdagangan yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Perdagangan yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Dari sahabat Abi Khalid, ya, Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam, radhiyallahu anhu, amin. Ya, profilnya, ya, apa itu, biografinya, Hakim bin Hizam ini dilahirkan di Ka'bah. Wulida fil Ka'bah. Bayangkan ya. Beliau ini dilahirkan di Ka'bah. Beliau ini termasuk asyrafu Quraisyin. Bawahnya beliau termasuk kelompok orang Quraisy. Beliau termasuk kelompok orang Quraisy yang dimuliakan. Koma bawahnya, beliau disegani baik pada masa jahiliyah ataupun pada masa Islam. Itu. Wa wujuhan fil jahiliyati wal Islam. Wujuhan ini wijahatun. Wijahatun itu orang yang dimuliakan, disegani, omongannya didengarkan. Itu. Bukan cuma di Islam karena sahabat kan, bahkan sebelum masuk Islam sekalipun. Bawahnya, sehingga diceritakan ketika perang Hunain, Nabi memberikan kepada beliau, sehingga ketika perang Hunain Nabi memberikan kepada beliau 100 onta. A'tahu sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin mi'ata ba'ir. Memberikan 100 onta. Ya kan? Itu bisa paham di sini. Nabi memberikan 100 onta kepada seseorang. Berarti orang itu diharapkan untuk apa? Untuk ngajak yang lain. Berarti orang ini orang yang terpandang, gitu loh. Orang yang diharapkan dengan pemberian kepada orang tersebut, maka dia akan dia akan menarik yang lain untuk masuk Islam, karena beliaunya pasti masuk Islam. Paham ini ya? Karena ghanimah, tidak boleh kepada orang kafir. Ngerti ya? Dibagi 100. Koma bawahnya, sampailah beliau tersifati sebagai
kelompok manusia yang baik keislamannya. Kelompok manusia yang baik keislamannya. Koma bawahnya, sehingga tidak ada satu perbuatan baik, sehingga tidak ada satu perbuatan baik yang dilaksanakan beliau ketika zaman jahiliyah, maka tidak ada satu perbuatan baik yang beliau laksanakan pada zaman jahiliyah, koma, kecuali beliau juga melaksanakan kebaikan itu, beliau juga melaksanakan kebaikan itu pada zaman Islamnya. Itu. Tsumma hasuna islamu walam yasna' syai'an minal ma'rufi fil jahiliyati illa sona'a mithlahu fil Islam. Jadi pada zaman jahiliyah saja beliau ini orang baik, berbuat kebaikan, cuma belum Islam, tapi berbuat baik. Tidak tahu nyantuni orang, tidak tahu membantu orang, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Baik. Ketika masuk Islam, perbuatan-perbuatan baik yang beliau laksanakan pada zaman jahiliyah dilaksanakan lagi pada zaman keislamannya. Ngerti? Sehingga pantas kalau Nabi memberikan 100 onta langsung, yang betul-betulnya. Paham? 100 onta diberikan sama Nabi. Ente tahu tempat kumpulnya orang-orang kafir dulu kalau untuk apa? Kalau untuk rapat masalah Nabi, di mana? Tempat kumpulnya mereka orang-orang kafir ketika akan membuat siasat atau tipu daya kepada Nabi. Ya bahasa nih kita orang sekarang ini, rumah dakwahnya mereka. Apa namanya? Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat kumpulnya mereka. Orang-orang pembesar-pembesar kafir ketika itu untuk gimana caranya untuk membuat siasat, membuat tipuan, membuat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Faham? Itu Darun Nadwa yang punya ya Hakim bin Hizam ini. Dulunya kan punya keluarga Nabi, sampai jatuh kepada Hakim bin Hizam. Paham? Setelah itu ini Darun Nadwa dijual kepada sahabat Muawiyah. Dijual kepada sahabat Muawiyah. Dijual. Kemudian apa? Sampai ketika itu orang-orang sekitarnya ngomong gini, ini rumah kemuliaan, ini rumah leluhur kita, gitu loh. Bahasanya kita orang, historisnya itu besar sekali, rumah yang baik, rumah yang penuh ini, versi mereka. Kenapa yang dijual? Katanya beliau, kebaikan itu di takwa, bukan di harta. Nanti ada pembahasan di sini. Dikemanakan uang tadi itu setelah dijual? Dan beliaulah yang memegang Darun Nadwa. Wa kanat biyadihi Darun Nadwa. Beliaulah yang memegang Darun Nadwa. Sampai beliau menjualnya ke
sahabat Muawiyah. Itu. Dengan harga 100.000 dirham. 100.000 dirham. 1 dirham emas berapa itu? Perak itu ya. Ukuran 1 dirhamnya, Pak. Itu. Dirham itu 1 dirhamnya 2,975 gram perak. Ya. 2,975. Ya Pak ya. 2,975 1 dirham. Ini 100.000. 100.000. 297.500 gram. Sak gram perak piro? Ah? Apa? Harga 1 gram perak piro? Piro man? 16.254 kalikan ya, kalikan 16.254.000. 4M 835.565.000 rupiah petang M jamaniku. 4M loh Kang, aset utang M lah ya, ini petang M loh ini beli. Itu bisa ngelihat berarti beberapa sahabat itu mau orang kaya. Kayak sahabat Muawiyah bareng sugih berarti. Iya mana? Kan nanti jadi penguasa di Syria juga. Paham nak? Faqala lahu Ibnu Zubair bi'ta mukrimata Quraisy. Katanya Abdullah bin Zubair kepada sahabat Hakim, katanya sahabat Zubair kepada sahabat Hakim, engkau telah menjual kemuliaan suku Quraisy. Paham enggak? Dijawab gitu? Dijawab. Jawabannya kalau mantap ini. Ini bukan cuma menjawab tok loh ya. Setelah jawab ada bentuk yang diucapkan. Paham ini? Faqala Hakim, "Dhahabat al-makarimu illa taqwa." Hakim mengatakan seluruh kemuliaan, Hakim menjawab seluruh kemuliaan akan sirna kecuali takwa. Paham ini? Setelah itu watasoddaqo bithamaniha. Hasil penjualan itu beliau
sodakohkan. Oh, nutup wis. Nanti malam Ahad li. Ya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Al-Fatihah. Oh no, lebih malan. Petang M ya. Iya Mas. Petang M sisane kayak buka toko Mas ya. Iya. Gitu. Paham ya? Bawahnya, ketika beliau melaksanakan haji, ya, ketika beliau melaksanakan haji, yaitu haji yang pertama kali, beliau membawa 100 onta. Beliau membawa 100 onta. Yang mana di setiap leher onta tersebut, diberikan kantongan kecil, diberikan tas untuk hadiah. Yang mana di setiap leher onta itu diberikan tas yang berisi hadiah. Gitu. Paham? Titik. Ketika di Arafah, dengan membawa 100 budak, ketika di Arafah, dengan membawa 100 budak, beliau menyatakan bahwasannya, beliau memberikan kalung di lehernya dan tertulis Utaqaullahi an Hakim bin Hizam, orang-orang yang dibebaskan atas nama Allah, orang-orang yang dibebaskan atas nama Allah dari Hakim bin Hizam. Dan beliau membagi-bagikan kambing, berjumlah 1000 kambing. Bayang ini 1000. Wakana jawadan, beliau apa? Orang dermawan. Dari sini kita ketahui bahwasanya beliau adalah orang yang dermawan. Itu belum lagi bagi hadiahnya yang ditaruh di ontanya itu, bebaskan budaknya 100. Terus ini bawa bagi-bagikan 1000 kambing. Berarti kambingnya begitu kundek kuno ya apa? Bayangno ini. Iya Jun. Umur beliau 120 tahun panjangnya. Umur beliau 120 tahun. 60 tahun hidup pada zaman jahiliyah, 60 tahun hidup pada zaman Islam.
Ya. ...60 tahun hidup pada zaman jahiliyah, 60 tahun hidup pada masa Islam. Ya. Meriwayatkan 40 hadis beliau. Wafatnya pada tahun ke-54 pada zaman kekuasaan Muawiyah. Ada mengatakan 58. Tuh. Paham enggak? Ada juga diceritakan Habib Abdul Bari Al-Idrus, muridnya Habib Ali Habsyi, itu pernah cerita. Ada satu orang alim, begitu alimnya apal kitab satu kapal, hafal kitab satu kapal, sak kapal itu hafal. Hah? Beliau orang kaya, hebat enggak? Alim sugi, jualan apa? Jual madu, hampir kayak Adam, hampir, ya kan? Jual madu. Oke. Dan beliau wasiat diantaranya apa? Nanti kalau aku meninggal, mulai dari rumah ke tempat penguburan, tanganku keluarkan dulu. Di na'ash itu, di keranda, keluarkan gini tanganku. Nanti kalau sudah di kuburan ya masukkan lagi, tutup seperti biasa itu. Ditanya loh, kenapa kok seperti itu? Agar orang semuanya tahu bahwasanya hartaku tidak ada yang kubawa sama sekali. Yom minal ayyam, datang satu perempuan tua, miskin ajus, datang nggo cucing itu cingkir kecil kayak ngombe. Datang kepada beliau, ya fulan bin fulan, katanya, iya, ana minta madunya sedikit, anak-anak panas, miskin ya, anak-anakku ini sakit, panas, aku minta madu satu cucing. Hah? Madu satu cucing? Iya, sedikit aja. Tunggu. Diceluk gawe ini, tahu sini. Itu madu di gudang itu satu drum, bawa ke rumahnya ini. Bawa ke rumahnya dia. Ibu pulang sudah, tunggu di sana, ini sekarang pegawaiku bawa sak drum. Jauh sak cocing loh ini. Nggak ono titik-titik ini, nggak ono wis. Titik-titik peduli nggak ono. Langsung cocing kayak sak drum. Si perempuannya ngomong, loh jangan, terlalu banyak. Maaf ibu, itu kalau menurut ibu banyak. Tapi kalau menurut anak sedikit, karena sisanya masih banyak anak ini. Alamatnya di Indil, ya kan? Tidak ada. Orang itu kalau dia masih perhitungan, terutama di jalannya Allah, kelihatan orang sakit, kelihatan orang ini, kelihatan, saya mikir dua boh. Ini bukan, tidak diharapkan sudah. Percuma orang seperti ini, percuma. Orang itu sesuai dengan kemampuan loh ya. Ente mampu untuk memberikan sesuatu, harta. Ojo dua wis. Berikan biaya dia obat, berikan dia biaya ini, itu lebih dari doa. Doa itu kalau orangnya sudah lumpuh, tidak iso apa-apa, tidak iso apa-apa, tidak dua apa-apa sama sekali, baru didoakan. Dan itu punya kok. Kenapa kepikiran? Uang anak ini sedikit pas-pasan. Loh, justru uang pas-pasan itu dipancing supaya keluar dengan sodako. Salah, perhitungan itu salah. 100 kurangi 100, punya uang 100, dikeluarkan 100, itu bukan kosong, 1000. Bahkan berlipat ganda. Dengan lipatan tidak tahu, karena apa? Ini ilmunya Allah, bukan ilmu matematika, 1 tambah 1 adalah 2, enggak. 1 tambah 1 bisa 1000, 1 tambah 1 bisa hancur berantakan. Min. Ini yang kita tidak paham kadang-kadang.
Syekh bin Salim, Sayyidina Syekh bin Salim. Kan ini cerita ma'ruf. Ketika beliau berada kan rumahnya beliau itu naik ke tangga gini, ke atas. Ya mungkin beliau pas istirahat atau apa, atau datang perempuan. Datang perempuan sambil bawa satu mangkok isi, kalau bahasanya kita orang harisa. Karena adonan gandum, koyok ya harisa gitu ya. Sak mangkok tok. Ditemui sama muridnya, mau apa ibu? Mau ketemu Syekh bin Salim katanya. Oh, ada apa? Syekh bin Salim ini istirahat. Bangunono sebentar, mau ngasih hadiah. Apa hadiahnya katanya? Ini satu mangkok harisa. Satu mangkok harisa. Bu, ente tahu enggak? Anak punya guru ini, katanya. Anak punya guru ini tiap hari menjamu 1.000 orang. Bendino loh, 1.000 wong per hari. Terus anak mau banguni dia, cuma gara-gara satu mangkok ini. Ya apa sih bu? Bahasa kita orang ngombe obat disik lah. Kan gitu. Wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah. Dengar seperti itu langsung. Ini pergi si perempuan. Oh ya sudah kok gitu. Sama ya apa yang digitukan? Turun. Bentar. Turun. Ibu katanya. Oh ya. Ada apa, mau apa katanya? Enggak, anak mau ngasih hadiah ini. Ya Allah, ini yang anak tunggu. Mulai tadi aku belum makan. Kok datang rezeki Allah melalui perantara kamu. Jazakumullah khair. Terima kasih. Sini saya terima. Nah, iki aja dipedhot cerita nih. Lek kon pedhot ceritane kon mek nyirik tok. Engko jadi ustaz dadi iki mek nyirik tok dikek duit, tapi tidak pernah metu sama sekali. Ojo. Ceritain lanjutannya apa? Gini kan. Setelah itu apa? Bentar ibu kan sudah beri hadiah sama anak kan? Iya. Ambil beberapa karung gandum. Ente bawa karung gandum itu ke rumah ibu ini. Loh enggak ibu sudah berikan hadiah sama saya terima kasih jazakumullah khair. Sekarang aku akan memberikan hadiah kepadamu. Ayo. Ya Allah. Dibawa. Setelah pergi, dipanggil muridnya, jangan seperti itu. Enggak boleh dibilang seperti gini. Kalimatnya gini, yang kalimat intinya gini. Idza lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Kalau orang itu tidak bisa syukur ketika sedikit, orang tidak bisa syukur ketika sedikit, maka dia tidak akan syukur kalau diberikan banyak. Pasti itu. Dikasih rezeki, makan, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, dimakan. Ini akan ditambah dan kalau bertambah akan tambah syukur. Tapi kalau sudah sedikit ngeresullah, tidak akan. Paham enggak? Sampai dalam hadis kan, orang yang bodoh tapi dermawan, orang yang bodoh loman, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim bakhil. Orang alim bakhil. Ya, iki wis ya ngerti sembayang gue apa? Ya sembayang gue pakai rukuk, sujud, istidal ngono. Tapi loman, nemen, paham? Itu lebih dicintai sama Allah daripada orang alim ngerti bocok, tapi bakhil. Ini, enggak. Itu bisa bayangkan sekarang, lalek jahil bakhil, ya apa? Di hadisnya kan enggak kan? Lek jahil loman dicintai sama Allah daripada alim jahil dermawan dicintai daripada alim kikir. Lalek jahil bakhil yo si urip uang delok roteng kan, aduh cali. Ibaratnya mek ngresulot tok tapi duit ndak ono belas wis. Ada apa? Paham enggak? Perlu gitu. Jangan takut. Ini tahu Habib siapa ini? Foto putih, Habib Syekh Bafagi. Habib Syekh Bafagi. Beliau ketika alim loh. Orang alim.
wali min auliyaillah di zamannya. Jual beli karpet permadani datangkan dari luar negeri. Lek bosnya kita orang bukan eksportir, importir malah. Datangkan barang dari luar, jual. Paham ini? Suatu saat diceritakan bahwasanya kada wa kada tenggelam. Enggak tenggelam. Loh semuanya tenggelam? Enggak. Loh Habib bahasa kita ya, ini disiarkan di koran, taiki sudah tenggelam ini. Punya anak enggak? Loh kok yakin? Karena aku yakin hadis Nabi. Karena aku yakin hadis Nabi SAW yang menyatakan harta yang dizakati tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah aku selalu mengeluarkan zakat. Temen, WKB hancur, beliau tenggelam, ikut beliau nah kita orangnya ojo delok satu sisi tok ini. Pokoknya kerjone ya apa, jangan lihaten. Bukan kerjanya yang jadi masalah ini. Karena ngerti ilmu. Kalau ngerti ilmu genang kok kerjoi. Dadi wong soge ndak sombong, dadi wong melarat sabar. Coba ndak ilmu agama. Jalan pintas. Dia mana? Itu namanya Allah. Oh banyak loh cerita-cerita gini nih banyak. Hah? Dan mereka itu bukan jadi orang miskin loh. Memang pawaan dunyo teko. Jadi bosan kita orang dikejar dunia. Lalu kita orang kan enggak kan ngejar dunia biasanya. Lek mereka dikejar dunia. Ini cerita nih apa itu kormanya Hayy Abdurrahman Segaf. Setiap satu tanaman korma dibacakan Yasin 40. Kemudian diselamati satu hataman Quran setiap satu pohon. Punya kebun, punya, kaya, tapi tidak lupa sama Allah. Itu nyelameti sak pohon, ngatamno Quran, baca Yasin 40 ketika menaruh bibitnya. Paham? Lah kadang-kadang ngei bibit kemudian nggawa radio atau nggawa musiknya dangdutan, ya buyar. Mulai tumbuh tikus ngamuk. Entek. Dijepek wong, kena banjir. Rugian Habib, ya ndak rugi apa lah sing nandur katokan cekak. Ndak dzikir sama sekali. Dan di zaman itu korma paling bagus datang dari Irak. Korma paling bagus. Setelah beliau panen, manggil satu. Ini korma ini sebagian ente jual di Irak. Katanya si pembantunya ini, Habib, kita tidak bisa jual di Irak. Loh kenapa katanya? Kualitas kormanya itu lebih baik daripada milik kita. Katanya Habib, jual di sana sudah berkah insya Allah. Dibawa. Jadi ibaratnya mau jualan apa ya? Mau jualan sesuatu, mau jualan ukir-ukiran di Jeporo. Nah kan lucu ceritanya kan? Sekarang Jeporo itu tempat ukir-ukiran. Kayak ngono gambarannya. Kalau target secara ilmu ekonomi kan ngajari elek loh. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tidak akan bisa terjadi seperti itu kecuali nyolong. Iya kan? Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu dicekokin di pikiran anak kita orang. Kon duwe susu sak mene. Lek kon dol sak mene rugi kan? Ya apa carane? Kasih bak air. Jual. Selesai. Dapat keuntungan. Rak maling ini. Iya enggak? Ini enggak lepas dari itu sudah dibawa ke sana, nurut sudah dibawa ke sana. Ternyata ketika itu di Baghdad terjadi apa? Wabah penyakit. Kalau bahasa kita orang bikin COVID, dari COVID.
Ilah kalau makan kurmanya Habib ini sembuh. Rame, laku keras. Ya. Akhirnya kon kok nangkep bunmu maca Quran iku. Paham ya? Ini syahid cerita ini. Dunia itu akan datang ketika engkau baik hubungan sama Allah. Pasti itu. Habib, dunia datang baik, tapi anak tidak punya uang. Ente tidak punya uang, ya, atau pas-pasan. Ente punya istri ganyang enggak? Selingkuh enggak ente istri? Enggak Habib. Anak ente taklim, iya. Itu rezeki. Itu rezeki. Ente bisa bayangkan kalau ente punya, naudzubillah, punya istri, punya keluarga yang buka-bukaan aurat. Ini itu maknanya. Jadi intinya apa? Baik hubungan kita sama Allah, baik hubungan kita sama Allah. Jangan khawatir, Allah akan nanggung. Pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pegawainya Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.